Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Yotam. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, pendengar setia Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Dari Jayapura, Papua, kembali saya menyapa saudara sekalian melalui renungan Oasis Fajar edisi Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di sorga, pagi ini hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena kasih anugerah dan pertolongan-Mu terus Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kembali kami menikmati kehidupan yang Engkau berikan. Jika hari ini kami diberikan kesempatan untuk menikmati hidup, maka kami percaya Tuhan merindukan agar hidup kami dapat memberi buah melalui kesaksian hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya Bapa di sorga, sebelum kami bersaksi akan cinta-Mu sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Saudara, beberapa hari sebelumnya
saya sudah membagikan renungan firman Tuhan melalui program Oasis Fajar. Renungan pertama saya membahas tentang hati sebagai murid. Kedua, bertindak sebagai anak Tuhan. Ketiga, kuasa yang memerdekakan. Keempat, dibalik keberhasilan. Dan kelima, membangun bait Allah. Dan tema renungan kita pagi hari ini adalah menjadi saksi Kristus. Saudara, orang Kristen atau murid Tuhan yang sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, bahkan mengalami keberhasilan demi keberhasilan, seharusnya bertindak selaras dengan statusnya, agar hidupnya yang adalah bait suci Allah mampu menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Jika kita mengikuti perkembangan dunia kita saat ini, secara khusus untuk masyarakat kita di negara Republik Indonesia ini, beberapa media baru-baru ini memberitakan bahwa masyarakat kita mengalami dilema menjalani hidup. Kerja takut terdampak virus, tidak kerja, tidak dapat makan. Bahkan dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, membuat banyak orang kehilangan mata pencaharian. Dengan demikian, banyak orang saat ini hidup dalam pengangguran. Kondisi seperti ini, saudara, tentu akan mengakibatkan masalah sosial. Tingkat kemiskinan bertambah, bahkan tingkat kejahatan pun akan bertambah. Kondisi yang kita hadapi saat ini bukanlah kondisi yang kita harapkan. Kita berharap kondisi kita baik-baik saja. Tetapi persoalan COVID-19 terjadi di depan mata kita. Kita mungkin bertanya kepada Tuhan, Tuhan, masihkah Engkau peduli dengan bangsa kami? Masihkah Engkau peduli dengan kami umat-Mu? Dan kemudian kita bertanya kepada Tuhan, maukah Engkau Tuhan memulihkan bangsa kami saat ini juga? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berbeda kondisi yang kita alami saat ini. Para murid pada saat itu juga, dalam perikop yang kita baca tadi, juga bertanya demikian kepada Tuhan. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini muncul mungkin karena beberapa faktor. Di antaranya para murid mungkin sudah merasa capek, bahkan bosan hidup dalam ketakutan, karena mereka terus dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi, dan juga mereka mengalami tekanan dari pemerintah Romawi. Mereka juga mau hidup dalam kenyamanan, kedamaian, kestabilan hidup, dan karena begitu rindunya mereka untuk hidup dalam kestabilan hidup itu, mereka minta supaya hal itu terjadi pada saat itu juga. Permintaan mereka menurut saya tidak berlebihan, dan permintaan mereka itu sah-sah saja. Siapa juga yang tidak mau hidup aman, nyaman, tentram? Semua pasti mau. Tetapi Tuhan Yesus tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Tuhan Yesus malah memberikan mereka apa yang mereka butuhkan saat itu, yaitu kemampuan bertahan dalam kesulitan. Saudaraku, penekanannya adalah Tuhan Yesus tidak menjanjikan hidup nyaman dan bebas dari persoalan, tapi Tuhan Yesus menjanjikan penyertaannya dalam menghadapi kesulitan itu, ya dan pasti. Tuhan Yesus berkata kepada mereka sebelum dia naik ke sorga, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaan Tuhan Yesus kekal adanya. Ketika mereka minta pemulihan, Tuhan malah memberikan mereka tugas untuk menjadi saksinya. Mengapa? Karena mereka telah melihat Tuhan. Mereka telah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mereka makan minum bersama, dan tentunya mereka telah mengalami Tuhan dan kuasa-Nya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tugas seorang saksi adalah memberikan kesaksian tentang apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya, dan apa yang dirasakannya secara pribadi, bukan menceritakan pengalaman orang lain. Jadi kalau kita mau supaya orang lain mengalami Tuhan, orang lain menjadi muridnya Tuhan, maka hal itu harus dimulai dari diri kita. Kitalah yang pertama kali harus mengalami Tuhan. Kitalah yang pertama kali harus menjadi murid Tuhan. Mengapa kita harus menjadi saksinya Tuhan? Kita menjadi saksinya Tuhan, setidaknya ada 3 alasan mengapa kita menjadi saksinya. Yang pertama, kita telah menerima kuasa daripada Tuhan. Ayat yang ke-8 berbunyi demikian.
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudaraku, menjadi saksi bukanlah tanpa resiko. Resikonya bisa ringan, bahkan mungkin membahayakan nyawa. Tuhan Yesus tahu resiko apa yang akan dihadapi para murid-muridnya kalau mereka mau menjadi saksi baginya. Resiko terberat yang akan mereka hadapi adalah kematian. Sejarah mencatat, saudara, semua murid Tuhan kecuali Rasul Yohanes mengalami martir. Rata-rata mereka mati disalib, ditombak, dipenggal. Oleh karena resiko ini, para murid harus diperlengkapi. Mereka harus diberikan kuasa agar mereka berani menjadi saksinya Tuhan. Lukas memakai kata dunamis dalam konteks ini, yang diartikan kuasa, karunia, kekuatan, dan juga kemampuan. Tuhan Yesus memberikan mereka kuasa agar mereka dimampukan melakukan tugas mereka sebagai saksi. Hal ini benar-benar terjadi, saudara. Ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, orang sakit disembuhkan, yang kerasukan dilepaskan, Eutikus yang jatuh dari soto rumah mati dan dibangkitkan Paulus. Bukan hanya diperlengkapi dengan kuasa, saudara, Tuhan berjanji akan terus menyertai sampai akhir zaman. Bayangkan, saudaraku, bayangan Petrus saja mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit pada saat itu. Wow, betapa hebat kuasa ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari-hari ini situasi kita semakin sulit. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Kita mungkin sudah minta kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan kita, tapi toh masih belum ada tanda-tanda adanya pemulihan. Tuhan tahu yang kita butuhkan saat ini adalah kemampuan untuk bertahan menghadapi kesulitan. Itulah sebabnya ini saatnya bagi kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Semakin mengasihinya, semakin bergantung kepada Tuhan. Dan ini saatnya kita membuktikan bahwa kita adalah saksinya yang mampu bersuka cita, mampu memberi, mampu menolong orang lain, mampu bertahan yang walaupun situasi yang kita hadapi adalah situasi sulit. Saudaraku, mampu bersuka cita, memberi, menolong orang, dan bertahan dalam situasi yang baik-baik saja, itu hal yang biasa. Tetapi ketika kita bersuka cita, memberi, menolong orang lain, dan bertahan di situasi yang sulit, itu baru luar biasa. Poin yang kedua, saudaraku, mengapa kita harus menjadi saksi Tuhan? Karena banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus bilang menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak orang yang belum percaya kepadanya di tempat-tempat tersebut. Yesaya menyatakan bahwa Yerusalem adalah kota kudus, karena di situ ada bait suci, tempat di mana umat-umat Tuhan datang beribadah. Ternyata sebelum kita memuridkan orang yang belum kenal Tuhan, terlebih dahulu kita harus memulihkan gerejanya, yaitu orang percaya itu sendiri, supaya mereka tidak suam-suam kukuh dalam iman mereka. Mereka ada di sekitar kita, saudara, yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita sendiri. Tanpa sadar, mereka adalah orang-orang yang mungkin terhilang. Mereka yang dekat dengan kita, satu jemaat dengan kita di gereja, tetapi mereka terhilang dalam gereja. Kenapa? Ada iri hati di dalam gereja, ada konflik di dalam gereja, ada korupsi di dalam gereja, ada perebutan kekuasaan dalam gereja, dan ada kesombongan dalam gereja. Beritakan Injil itu pertama-tama di tengah-tengah keluargamu, di gerejamu, baru kamu bisa keluar untuk menjadikan banyak orang menjadi muridnya Tuhan. Saya tahu orang-orang terdekat kita masih banyak yang belum percaya kepada Tuhan. Ada juga di antara mereka yang masih ragu, bahkan belum memiliki pijakan yang kuat yang membuat mereka mudah digoyahkan, dipengaruhi, yang kemudian mereka pergi dan tinggalkan iman mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, virus corona ini secara tidak langsung telah menolong kita untuk selalu bersama-sama dengan mereka di dalam rumah, dan kamu ada di tengah-tengah mereka. Sudah saatnya kamu melakukan tugasmu. Kalau kamu ragu,
kamu tidak yakin, ingatlah janji Tuhan bahwa kamu sudah diperlengkapi dengan kuasa-Nya, bahkan Tuhan sendiri yang akan menyertai kamu. Poin yang ketiga, mengapa kita harus menjadi saksinya Tuhan? Karena Dia berkata, Dia mau datang lagi untuk kali yang kedua. Dalam peristiwa kedatangannya untuk kali yang kedua, saudaraku, Paulus mengatakan demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Kalau kita baca firman Tuhan ini berulang-ulang kali, saudara, kita akan menemukan betapa indah janji Tuhan ini. Tuhan Yesus akan turun dari sorga, memberikan kehidupan bagi mereka yang telah mati di dalam Tuhan. Artinya mereka yang tetap setia. Hal ini jelas bagi kita bahwa keselamatan tergantung kepada ketetap-taatan iman kepada Kristus. Dan yang masih hidup ketika Ia datang, mereka akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan ke sorga yang kekal. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 14 bahwa Dia akan pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kalau tempat itu telah tersedia, saudara, Dia akan datang kembali dan akan membawa kita ke tempat itu, supaya di mana Dia berada, di sana kita juga berada. Janji yang indah ini buat saya dan saudara. Tempat itu sudah tersedia. Tapi kenapa Tuhan belum datang? Petrus mengatakan alasannya dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-15. Tuhan belum datang karena Tuhan mau supaya tidak ada yang binasa. Tuhan masih memberikan kesempatan supaya masih banyak orang yang beroleh selamat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, menjadi saksi Tuhan adalah tugas kita. Karena kita telah mengalami Tuhan, mengalami kemenangan atas maut, dan memperoleh hidup kekal karena anugerah-Nya. Itulah sebabnya sudah menjadi tugas kita untuk mencari jiwa buat Tuhan. Orang-orang yang belum kenal Tuhan, hidup dalam kebinasaan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Dan kemudian mereka pun memperoleh keselamatan ketika Dia datang kembali untuk kali yang kedua. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kita selalu diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami, memberanikan kami untuk menjadi saksi-Mu. Kami percaya bahwa kami telah diberikan kuasa dan kemampuan untuk menjalani hari-hari kami di tengah-tengah situasi yang sulit. Itulah sebabnya Bapa, kami siap menjadi saksi-Mu, agar setiap orang yang berinteraksi dengan kami mengenal Engkau dan memberikan hidup mereka untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.